Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, ketemu lagi dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda tetap dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang konsep listrik dinamis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu arus listrik serta jenis rangkaian yang dapat menghidupkan lampu. Sekarang kita akan melihat bagaimana pula karakteristik dari sebuah rangkaian listrik, serta kita akan membuktikan tentang konsep hukum Ohm. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, diharapkan Ananda setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda bisa menjelaskan perbedaan karakteristik dari rangkaian listrik, baik itu rangkaian listrik seri maupun rangkaian listrik paralel. Kemudian Anda bisa menjelaskan hubungan antara besar kuat arus dengan nilai hambatan. Kemudian juga bisa menyelidiki hubungan antara besar kuat arus dengan nilai tegangan listrik, serta Anda juga bisa menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, baiklah Nanda, kita bahas yang pertama itu tentang rangkaian listrik. Masih ingat kan Nanda dengan video pembelajaran kita sebelumnya bahwa rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu itu adalah rangkaian listrik tertutup, di mana antara komponen-komponennya itu saling terhubung satu sama lain. Nah, untuk Anda ketahui, ternyata rangkaian listrik tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis. Nanti kita kenal dengan istilahnya rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, seperti apakah bentuk dari rangkaian listrik seri ini serta rangkaian listrik paralel, serta apa karakteristik dari kedua jenis rangkaian listrik ini? Nah, untuk menjawab itu semua, silakan Anda perhatikan pada kegiatan percobaan berikut ini. Nah, baiklah Anda, kali ini kita akan coba melihat dan menyelidiki seperti apa bentuk dan karakteristik dari rangkaian listrik tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rangkaian listrik itu ada dua. Itu yang pertama yang kita sebut dengan rangkaian seri dan yang kedua kita sebut dengan rangkaian paralel. Nah, seperti apa bentuk rangkaian tersebut serta apa ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing rangkaian tersebut. Untuk menyelidikinya, kita akan melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan diantaranya. Kita menggunakan 6 potong kawat penghantar atau kabel penghubung. Kemudian kita menggunakan 2 buah bola lampu kecil, lengkap dengan kedudukannya atau soketnya. Dan kita menggunakan 2 buah baterai. Sebetulnya untuk baterai kita bisa menggunakan 1, tetapi untuk hasil yang lebih maksimal serta melihat nyala lampu tersebut supaya lebih bagus dan lebih terang, maka kita menggunakan 2 buah baterai. Nah, kita akan lakukan. Yang pertama, bentuk rangkaian yang kita bentuk adalah dengan menghubungkan 2 buah lampu ini dengan sumber tegangan atau baterai, di mana Anda lihat kita menghubungkan antara lampu dengan lampu, kita hubungkan seperti ini, dan antara lampu dengan baterai kita hubungkan seperti ini. Coba Anda perhatikan. Nah, bisa dilihat ini adalah jenis rangkaian pertama, di mana kita menghubungkan kutub positif kepada sebuah lampu. Kemudian antara satu lampu dengan lampu yang berikutnya, lampu pertama dengan lampu kedua kita hubungkan juga dengan kawat pengantar. Bisa Anda lihat. Nah, kemudian lampu yang kedua kita hubungkan langsung ke kutub negatif baterai. Jadi bentuknya seperti melingkar. Nah, inilah yang kita kenal dengan namanya rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu kira-kira bentuknya seperti ini. Antara kutub positif langsung terhubung ke lampu, dan lampu langsung terhubung dengan lampu berikutnya tanpa ada terputus dan ada percabangan. Kemudian yang bagian lampu satu lagi itu akan langsung terhubung kepada kutub negatif baterai. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, seperti apa ciri khasnya? Coba Anda perhatikan. Seandainya satu lampu Bapak buka atau kita matikan, apa yang akan terjadi pada lampu yang pertama? Ini lampu kedua, ini lampu pertama. Kalau kita buka atau kita matikan lampu kedua, apa yang terjadi pada lampu satu? Nah,
ternyata lampu satu juga ikut mati. Itulah ciri khas dari rangkaian seri ini. Artinya kalau kita hidupkan satu, yang lain juga akan hidup. Jadi kalau ibarat di sini nanti saklar, kita tekan saklarnya di sini pada lampu ini, maka lampu lain juga akan hidup. Sebaliknya kalau kita matikan, kita tekan saklarnya pada posisi off, maka lampu lain juga akan ikut mati. Nah, itulah yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, di mana ciri khasnya yang pertama, dia tidak ada memiliki percabangan sama sekali. Jadi seolah-olah dia bentuknya melingkar dari baterai ke lampu, lampu ke lampu, kemudian dari lampu langsung ke baterai. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian seri. Nah, sekarang kita coba pula untuk melihat rangkaian yang kedua, yang kita kenal nanti dengan istilahnya rangkaian paralel. Seperti apa bentuk rangkaian paralelnya? Silakan Anda perhatikan. Jadi lampu ini kita bentuk seperti ini. Nah, inilah bentuk rangkaian kita yang kedua. Coba Anda perhatikan, apa bedanya dengan rangkaian pertama? Nah, ternyata untuk rangkaian yang kedua yang kita sebut nanti dengan namanya rangkaian paralel, itu antara satu lampu dengan lampu pertama dengan lampu kedua, itu dia memiliki percabangan. Jadi dari baterai tidak langsung ke lampu satu atau lampu dua, tapi dia masuk kepada satu cabang dulu. Nah, ini yang cabangnya. Nah, nanti dari cabang ini terbagi dua, satu masuk ke lampu satu, yang cabang satu lagi masuk ke lampu dua. Begitu pula untuk di sebelah kirinya, itu dari lampu satu masuk cabangnya, dan dari lampu dua juga masuk cabangnya. Maka ujungnya nanti dia akan bertemu pada satu titik cabang, dan nanti dia akan langsung mengarah ke baterai, ke kutub negatif. Nah, itu yang disebut dengan rangkaian paralel. Artinya di rangkaian paralel ini dia memiliki percabangan. Nah, seperti apa ciri khasnya atau karakteristiknya yang lain? Coba Anda perhatikan. Seandainya lampu yang satu dan lampu dua, yang lampu dua ini Bapak matikan, Bapak perhatikan. Jika Bapak buka lampu dua, maka lampu satu akan tetap hidup. Nah, begitu pula sebaliknya. Seandainya Bapak buka lampu satu, maka lampu dua tetap hidup. Artinya berbeda dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri dibuka satu, maka lampunya akan mati semua. Kalau pada rangkaian paralel, walaupun dibuka satu lampu atau dimatikan lampu satu, maka yang lain akan tetap menyala. Nah, itulah karakteristik dari jenis-jenis rangkaian listrik, baik antara rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, untuk lebih jelasnya Anda bisa perhatikan pada bentuk rangkaian yang kita buat pada papan rangkaian ini supaya lebih jelas. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian seri Anda. Coba perhatikan. Nah, jadi antara lampu satu dengan lampu yang lain itu dia terhubung tanpa ada memiliki percabangan. Jadi bentuk rangkaiannya kira-kira seperti ini. Tidak ada satupun memiliki percabangan. Nah, karakteristiknya, kalau kita buka satu lampu, nah, maka lampu yang lain akan mati juga atau akan tidak hidup. Nah, kalau kita hidupkan satu, maka yang lain juga tetap hidup. Nah, ini yang kita sebut dengan rangkaian paralel. Nah, coba Anda perhatikan. Antara lampu satu dengan lampu yang lain, dia memiliki percabangan. Ini dia cabangnya. Jadi ini cabangnya, dari baterai cabang ke lampu satu, kemudian naik cabang ke lampu dua. Nah, kalau kita hidupkan satu lampu, maka lampu yang lain tidak akan ikut menyala. Nah, bisa Anda perhatikan, di sini kita menggunakan saklar supaya lebih jelas. Kalau Bapak hidupkan satu lampu, maka lampu yang lain tidak akan menyala. Nah, begitu pula kalau Bapak matikan ini dan Bapak hidupkan yang ini, ternyata lampu yang lain juga tidak akan menyala. Nah, itulah bedanya karakteristik antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Artinya, kalau rangkaian paralel ini kita hidupkan satu lampu, maka yang lampu lain
itu tidak akan terpengaruh. Atau sebaliknya, kita matikan satu lampu maka lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Nah, tapi kalau kita hidupkan, sama-sama kita hidupkan, maka baru dia akan sama menyala. Jadi kalau ini hidup, kita hidupkan, maka keduanya akan menyala. Tapi kalau kita matikan satu, yang lain tetap hidup. Nah, itu adalah karakteristik dari rangkaian paralel, di mana dia memiliki percabangan. Dan yang kedua, kalau kita matikan satu lampu, yang lain tidak akan ikut mati atau tetap menyala. Nah, kira-kira inilah prinsip, atau bisa Anda cari nanti di rumahnya mana rangkaian yang banyak digunakan. Nah, kira-kira nanti prinsip dari rangkaian yang mana yang banyak digunakan di rumah Anda. Coba Anda cari dan pikirkan, apakah rangkaian seri atau rangkaian paralel. Silakan Anda perhatikan atau Anda buktikan nanti sendiri di rumahnya. Kira-kira di rumahnya itu rangkaian mana yang banyak digunakan? Rangkaian seri kah atau rangkaian paralel? Lihat saja ciri khasnya. Kalau satu mati, yang lain tidak ikut mati, maka dia adalah rangkaian paralel. Kalau dia satu hidup dan yang lain tidak ikut hidup, maka dia namanya rangkaian paralel. Sebaliknya, kalau satu mati, yang lain juga mati, maka disebut dengan rangkaian seri. Atau yang satu kita hidupkan, satu lampu kita hidupkan, semuanya ikut hidup, maka itu namanya rangkaian seri. Nah, itulah bentuk-bentuk serta ciri khas dari rangkaian listrik. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari kegiatan percobaan tersebut? Nah, jadi ternyata rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan. Kemudian, pada rangkaian listrik seri, jika salah satu lampunya itu dibuka atau dimatikan, maka semua lampu akan ikut mati atau tidak menyala. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Kemudian, pada rangkaian seri, itu arus yang mengalir pada setiap lampu adalah sama. Sedangkan, pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap lampu itu tidak sama. Sedangkan, tegangan pada setiap lampu yang akan sama besar dengan tegangan sumbernya. Ini yang disebut dengan rangkaian listrik seri itu. Silakan Anda perhatikan. Jadi ketika salah satu lampunya dibuka, maka lampu yang lain akan ikut mati atau tidak menyala. Kemudian pada rangkaian listrik seri, jumlah muatan yang mengalir dalam rangkaian itu sama besar. Artinya arus yang mengalir pada setiap lampu itu juga akan sama besar. Sehingga arus pada lampu 1 atau I1 akan sama dengan arus pada lampu kedua atau I2. Dan akan sama besar dengan arus total yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Ini yang disebut dengan rangkaian paralel. Bisa Anda perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan titik cabangnya. Jadi ada percabangan. Sehingga nanti kalau dimatikan salah satu lampu atau dibuka salah satu lampu, maka lampu yang lain itu akan tetap menyala. Nah, seperti yang Anda perhatikan ini, lampu yang lain akan tetap menyala. Kemudian, pada rangkaian paralel ini, arus yang mengalir pada setiap cabang itu tidak akan sama besar, tergantung kepada jumlah muatan yang mengalir pada cabang tersebut. Nah, sedangkan tegangan yang dimiliki oleh setiap cabang itu akan sama besar, di mana tegangan pada lampu 1 atau V1 akan sama dengan tegangan lampu kedua atau P2 dan akan sama dengan tegangan sumbernya. Nah, itulah karakteristik atau ciri khas dari rangkaian listrik seri ataupun rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang bagaimana pula hubungan antara besar kuat arus listrik yang mengalir terhadap komponen-komponen dalam rangkaian tersebut? Seperti tegangan listriknya atau beda potensialnya, serta nilai hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut. Nah, untuk menjawab itu semua, Anda bisa perhatikan pada kegiatan percobaan berikut ini. Baiklah Nanda, kali ini kita akan melakukan kegiatan percobaan untuk menyelidiki hubungan besarnya kuat arus listrik terhadap variasi hambatan pada sebuah resistor, serta akan menyelidiki hubungan antara besar kuat arus listrik terhadap variasi tegangan yang diberikan. Nah, seperti apakah hubungan antara kuat arus listrik terhadap variasi hambatan, serta hubungan kuat arus listrik terhadap variasi besar tegangan?
Nah, silakan Anda simak pada kegiatan percobaan berikut ini. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah menyelidiki besarnya kuat arus listrik terhadap variasi besar nilai resistor atau nilai hambatan pada sebuah resistor. Nah, untuk kegiatan ini kita akan menggunakan alat diantaranya itu kabel penghubung. Kita gunakan secukupnya. Di sini kita gunakan 3 buah. Kemudian pengganti sumber tegangan, pengganti baterai kita pakai catu daya dengan alasan supaya hasilnya lebih maksimal dan data yang kita dapatkan lebih akurat. Dan yang ketiga, kita akan memakai alat ukur arus yaitu ampere meter. Dan yang berikutnya kita akan menggunakan nilai resistor yang berbeda-beda. Jadi hambatan atau resistor yang akan kita gunakan itu ada 3 nilai variasinya. Yang pertama 47 ohm, yang kedua 56 ohm, dan yang ketiga adalah 100 ohm. Nah, seperti apa bentuk percobaannya? Yang pertama, kita rangkai terlebih dahulu antara sumber tegangan catu daya dengan kuat arus dengan penghitung kuat arus itu dirangkai seri. Jadi yang pertama kita rangkai terlebih dahulu. Kita hubungkan kepada batas ukurnya. Kita pilih di sini 1 ampere batas ukurnya supaya mudah kita menghitung harganya. Kemudian yang negatifnya kita hubungkan kepada yang negatif pada catu daya. Nah, karena kita akan menggunakan resistor, maka antara negatif ini kita sambungkan sebuah resistor. Nah, jadi di sini kita pasang resistornya. Jadi nanti kita pasang resistor di sini. Kita ambil dulu contohnya sebagai harga yang pertama itu adalah 47 ohm. Nah, nanti setelah kita rangkaian ini kita jalankan, setelah kita nyalakan catu dayanya, hasilnya nanti kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Di sini nanti kita akan mengambil harga tegangan untuk catu daya ini kita ambil adalah 9 volt. Nah, kemudian untuk hambatan ini yang kita variasikan 47 ohm, 56 ohm, dan 100 ohm. Nah, besar kuat arus listrik yang terbaca oleh alat ukur nilai yang akan kita masukkan ke dalam tabel ini. Untuk 47 ohm, berapa kuat arus listrik yang dihasilkan? Untuk 56 ohm, berapa kuat arus listrik yang dihasilkan? Dan yang untuk 100 ohm, berapa kuat arus listrik yang dihasilkan? Nah, ini yang akan kita lihat pengaruh nilai hambatan ini terhadap besar kuat arus listrik. Nah, kita langsung saja melakukan kegiatan ini. Jadi untuk yang pertama kita lihat dulu yang nilai 47 ohm. Nah, jadi dengan menggunakan catu daya pada tegangan 9 volt, kita lihat berapa kuat arus yang dihasilkan. Silakan Anda perhatikan. Nah, itu dia. Jadi cara pembacaan alat ukur ini mungkin untuk Anda ketahui cara membacanya adalah skala yang ditunjuk oleh jarum per skala maksimum kali batas ukurnya. Nah, jadi di sini skala yang ditunjuk jarum kita bisa menggunakan angka yang di atas atau angka yang di bawah. Ini kalau di atas berarti skala maksimumnya 50, sedangkan yang di bawah itu skala maksimumnya 100. Hasilnya akan sama. Nah, kita contohkan untuk mengambil skala yang di atas, maka di sini terbaca adalah 8 skala. Jadi 8 yang ditunjuk oleh jarum, sedangkan 50 maksimumnya kali batas ukurnya 1 ampere. Maka hasilnya bisa kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam tabel 8 per 50 kali 1. Nah, itu harganya adalah sebesar 0,16 ampere. Nah, silakan Anda hitung nanti. Itu harganya 8 per 50 itu kali 1 sama dengan 0,16 ampere. Itu untuk nilai resistor yang 47 ohm. Nah, sekarang bagaimana kalau resistornya kita naikkan? Kita ganti dengan yang 56. Jadi ini yang 47, kita ambil yang 56. Kira-kira bagaimana arus yang dihasilkan? Apakah tambah besar atau tambah kecil? Nah, coba Anda lihat. Kita hidupkan kembali. Nah, itu yang dihasilkan. Ternyata sekarang terbaca oleh alat ukur kita, ampere meter kita, itu pada skala yang ke-7. Pada jarum, ditunjuk oleh jarum itu skalanya yang ke-7. Kita memakai skala yang di atas, maksimumnya 50 kali 1. Maka hasilnya
7/50 kali 1. Itu harganya sama dengan 0,14 ampere ya, untuk nilai hambatan 56 ohm. Nah, sekarang yang terakhir kita cobakan pula kalau nilai hambatannya kita ganti dengan yang 100 ohm. Kira-kira semakin besarkah nilai kuat arus atau semakin kecil? Coba Anda perhatikan. Nah, untuk yang 100 ohm kita lihat berapakah nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, ternyata Anda bisa lihat untuk 100 ohm kita bisa lihat pada alat ini itu terbaca nilainya itu adalah 3 skala. Untuk skala yang di atas per 50 kali 1. Maka dapatnya 3/50 kali 1. Harganya adalah sekitar 3/50 kali 1 sama dengan 0,06 ampere. Itulah harganya 0,06 ampere. Nah, apa yang bisa kita simpulkan Anda? Coba Anda perhatikan. Nah, jadi dari nilai ini bisa kita lihat Anda bagaimana hubungannya antara besar nilai hambatan dengan kuat arus yang dihasilkan untuk tegangan yang sama. Nah, ternyata semakin besar nilai hambatannya, semakin kecil arus yang mengalir. Nah, sebagai bukti 47 0,16, 56 turun menjadi 0,14. Kalau 100 ohm dia lebih kecil lagi 0,06. Nah, itulah hubungan antara kuat arus dengan nilai hambatan yang dipakai jika tegangan yang kita gunakan itu sama, yaitu semakin besar nilai hambatan kuat arusnya semakin kecil. Baik, sekarang untuk kegiatan kita yang kedua adalah menyelidiki besar kuat arus yang dihasilkan pada sebuah rangkaian untuk variasi besar tegangan yang akan kita rubah dengan nilai hambatan yang tetap. Di sini kita tetapkan untuk nilai hambatan kita pakai 47 ohm. Nah, nanti kita akan variasikan nilai hambatannya mulai dari 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Hasilnya akan kita masukkan ke dalam tabel. Jadi yang 3 volt untuk hambatan 47 ohm berapa kuat arus yang dihasilkan. Begitu pula seterusnya sampai 9 volt berapa kuat arus yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya silakan Anda lihat. Kita langsung saja. Jadi rangkaiannya sama dengan yang tadi Anda. Jadi tidak ada yang berubah. Jadi kita ambil yang 3 volt dulu. Untuk 3 volt berapakah besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian? Nah, coba Anda lihat. Untuk 3 volt ternyata kuat arus yang mengalir dalam rangkaian itu adalah sebesar, ini yang terbaca adalah 2 garis. Jadi 2 skala, bisa Anda lihat 2 skala. Nah, berarti 2 skala. Nah, berarti cara membacanya sama dengan sebelumnya. Skala yang ditunjuk jarum 2 per skala maksimumnya 50 kali batas ukur 1 ampere. Karena kita memakai batas ukurnya 1 ampere. Itu sama dengan 1/25 atau 1/25 ampere atau sama dengan 0,04. Jadi harganya sama dengan 0,04 ampere. 0,04 ampere. Itu adalah harganya 0,04 ampere. Jadi ini sama dengan 1/25, itu sama dengan 0,04 ampere. Kemudian kita lihat untuk tegangan yang kedua, bagaimana kalau tegangannya kita naikkan menjadi 6 volt. Kalau tadi 3 volt, maka kita pakai sekarang yang 6 volt sesuai dengan tabel kita. Nah, kita lihat berapa kuat arus yang mengalir. Silakan Anda lihat pada kuat arus listrik kita, pada alat pengukur kuat arus listrik kita. Nah, ternyata naik arusnya ya Nanda. Kalau tadi cuman pada garis 2, sekarang dia pada garis 5 atau 5 skala. Maka harganya caranya sama, 5/50 kali 1. Karena 1 batas ukurnya itu sama dengan 1/10 ampere atau sama dengan 0,1 ampere. Inilah nilai kuat arus untuk tegangan 6 volt, yaitu sebesar 0,1 ampere. Sekarang berapakah nilai kuat arus yang mengalir kalau tegangannya kita naikkan menjadi 9 volt untuk nilai hambatan yang sama? Nah, silakan Anda lihat. Jadi kita naikkan tegangannya menjadi 9 volt. Nah, kita hidupkan. Silakan Anda lihat pada alat kita.
Nah, ternyata naik ya Nanda. Naik dia. Kalau tadi 5 skala sekarang menjadi 8 skala. Nah, kalau 8 skala berarti harganya adalah nilai kuat arus itu adalah 8/50 kali 1 sama dengan harganya atau nilainya adalah 0,16 ampere. Nah, itulah. Jadi dari nilai kuat arus yang dihasilkan bisa kita dapat kesimpulan apa hubungan variasi besar tegangan dengan besar kuat arus yang dihasilkan pada rangkaian. Ternyata semakin besar nilai tegangan yang kita ambil, maka semakin tinggi atau semakin besar pula kuat arus yang mengalir. Itulah Ananda kegiatan yang kita lakukan untuk menyelidiki hubungan besar kuat arus terhadap variasi nilai hambatan dan hubungan kuat arus terhadap variasi nilai tegangan. Nah, kegiatan kita ini atau hasil kegiatan kita ini akan kita simpulkan dalam sebuah hukum yang kita kenal nanti dengan istilahnya hukum Ohm. Nah, seperti apa bunyi dari hukum Ohm itu? Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda perhatikan pada penjelasan berikut ini. Nah, jadi ternyata dari hasil percobaan tersebut bisa kita simpulkan bahwa besarnya kuat arus listrik itu dipengaruhi oleh nilai hambatan dan tegangan listrik yang ada dalam rangkaian tersebut. Di mana untuk nilai tegangan yang sama, maka kuat arus listrik yang mengalir itu berbanding terbalik dengan nilai hambatan yang ada dalam rangkaian. Semakin besar nilai hambatan, maka arus yang mengalir akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai hambatan, maka arus yang mengalir dalam rangkaian akan semakin besar. Nah, kemudian kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik itu berbanding lurus dengan tegangan listrik yang ada dalam rangkaian tersebut untuk harga atau nilai hambatannya yang sama. Di mana semakin besar tegangan listrik, maka kuat arus listriknya juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika tegangan listrik diperkecil atau diturunkan, maka kuat arus listrik juga akan mengecil. Kesimpulan percobaan inilah nanti yang dikenal dengan istilahnya hukum Ohm, sebagai penghargaan kepada George Simon Ohm dalam mencetuskan hukum ini. Di mana hukum Ohm itu berbunyi, kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar dengan catatan suhu penghantarnya dijaga tetap. Kemudian, perbandingan antara tegangan dengan kuat arus listrik itu adalah tetap atau konstan. Semakin besar tegangan listrik, maka kuat arus listriknya juga akan semakin besar. Nah, inilah yang disebut dengan hambatan. Nah, kemudian hukum ini dapat kita nyatakan dengan rumus. Secara matematisnya, V sama dengan I kali R. Atau R sama dengan V per I. Atau bisa juga kita buat I sama dengan V per R. Di mana V adalah tegangan, dengan satuan SI-nya adalah volt. Kemudian I adalah kuat arus, satuan SI-nya adalah ampere. Dan R adalah hambatan, satuan secara SI-nya adalah ohm. Nah, kemudian materi terakhir yang akan kita bahas itu adalah tentang hukum Kirchhoff. Nah, mungkin Anda masih ingat tentang definisi arus listrik. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang arus listrik itu adalah besarnya atau jumlah muatan yang mengalir dalam suatu kawat penghantar setiap waktu. Berarti, yang menjadi arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar setiap waktu. Muatan yang mengalir dalam rangkaian tersebut bersifat kekal. Artinya tidak ada muatan yang hilang. Nah, karena pada dasarnya arus itu adalah aliran muatan, maka seandainya pada sebuah rangkaian paralel yang memiliki percabangan, maka arus yang masuk ke dalam suatu titik cabang akan sama dengan arus yang keluar dari cabang tersebut. Nah, pernyataan inilah yang disebut dengan hukum Kirchhoff pertama, atau hukum satu Kirchhoff, atau ada juga yang menyebut dengan hukum kekekalan muatan, di mana hukum satu Kirchhoff ini berbunyi jumlah kuat arus yang masuk pada satu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Secara matematis dapat kita rumuskan sigma I masuk atau jumlah arus masuk sama dengan sigma I keluar atau jumlah arus keluar. Nah, untuk lebih memudahkan Anda dalam memahami tentang hukum satu Kirchhoff ini, silakan Anda perhatikan pada animasi berikut ini. Nah, jadi dari animasi ini bisa Anda lihat
Nah, inilah yang disebut dengan hukum kekekalan muatan itu. Jadi jumlah muatan yang masuk itu sama dengan muatan yang keluar. Atau jumlah arus yang masuk dalam satu cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dalam cabang tersebut. Untuk lebih pahamnya dengan rumusan hukum Kirchhoff ini, mari kita bahas satu contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Silakan Anda lihat. I1, I2, dan I3 itu masuki titik cabang. Kemudian I4 dan I5 itu dan I6 itu keluar dari titik cabang. Kemudian soalnya, jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan 2 ampere, I2, I3, dan I4 itu sama dengan 4 ampere. Masing-masingnya 4 ampere. Dan I5 adalah 3 ampere. Maka besar arus I6 pada gambar di atas adalah. Nah, jadi untuk menjawab ini, kita pakai persamaan hukum Kirchhoff yang pertama atau hukum kekekalan muatan, di mana rumusannya sigma I masuk atau sigma I in sama dengan sigma I out, atau sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, kemudian kita dengan memasukkan harga-harganya, di mana yang masuk di sini adalah I1, I2, dan I3. Sedangkan yang keluar dari titik cabang adalah I4, I5, dan I6. Kita masukkan harga-harganya. I1, I2, I3 itu masing-masing 2 ampere, 4 ampere, dan 4 ampere. Sedangkan I4, I5 itu masing-masing 4 ampere dan 3 ampere. Dan I6 itu tetap dalam I6 karena itu yang akan ditanya atau yang akan kita cari. Maka dengan menjumlahkan ruas kiri terlebih dahulu, itu jumlah arus masuk adalah 2 tambah 4 tambah 4 adalah 10 ampere. Sedangkan untuk ruas kanannya kita bisa jumlahkan I4 dan I5. Itu 4 tambah 3 itu sama dengan 7 ampere. Kemudian ditambah dengan I6. I6-nya tetap ya Nanda. Maka dengan operasi matematik kita pindah ruaskan, di mana 7 ampere kita pindah ruaskan itu menjadi negatif. Positif kalau dipindah ruaskan menjadi negatif, maka 10 ampere dikurang 7 ampere sama dengan 3 ampere. Jadi arus untuk I6 ini adalah 3 ampere keluar dari titik cabang. Sebagai penutup, silakan Anda kerjakan tugas berikut. 3 lampu identik dihubungkan dengan sebuah baterai seperti gambar. Dan Anda perhatikan gambarnya. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah terkait gambar. A. Arus pada lampu 1 lebih besar pada lampu 2. Yang B. Arus pada lampu 1 lebih besar dari lampu 3. Dan yang C, arus pada lampu 2 sama dengan lampu 3. Dan D, arus pada lampu 2 sama dengan lampu 1. Nah, silakan Anda pilih mana jawabannya yang paling tepat. Kemudian untuk yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya Nanda. Ini ada arus yang masuk dalam titik cabang dan ada yang keluar. Dimana yang masuk itu sudah diketahui. Yang pertama 0,5 ampere, kemudian 1,7 ampere. Sedangkan yang keluar diketahui ada 2 buah, 1,2 ampere dan 1,5 ampere. Nah, jadi dari soal ini yang ditanyanya adalah besar dan arah arus I. Jadi yang ini yang ditanya Nanda. Nah, berapakah besar dan arahnya? Jawabannya A 0,5 ampere keluar dari titik cabang, yang B 0,9 ampere masuk ke titik cabang, dan yang C 0,5 ampere masuk ke titik cabang, dan yang D adalah 0,9 ampere keluar dari titik cabang. Nah, silakan Anda pikirkan mana jawaban yang paling tepatnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Pak Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.